Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku akan sharing tutorial yaitu membuat mushroom house. Kita akan berimajinasi membuat rumah dari jamur. Yuk kita langsung masuk ke aplikasi Medibank Paint. Kita pilih New Canvas. Di sini kita bisa mengatur ukurannya. Aku akan menggunakan ukuran 2000 x 2000. Oke, langsung kita klik create. Pertama, kita pilih menu layer, kemudian pilih tanda plus, kita pilih color layer, kita akan menambahkan layer baru. Kita akan ubah terlebih dahulu namanya. Langkah pertama kita akan membuat sketsa kasar. Kemudian kita pilih menu palette ini. Nah, aku akan pakai pensil stroke 2 untuk membuat sketsa kasar. Di sini kita bisa mengatur correctionnya. Semakin rendah correction, garisnya semakin tidak stabil. Semakin tinggi correctionnya, garis atau goresannya akan semakin stabil. Oke, kita langsung buat sketsanya. Di sini kita bisa membuat lengkungan seperti setengah lingkaran. Teman-teman juga berkreasi menentukan bentuk jamurnya. Oke, aku akan lanjutkan membuat sketsa kasarnya. Jadi jamur ini di atasnya atau kepala jamurnya ini kita buat lengkungan. Kemudian di sini kita buat bagian badannya. Karena ini masih sketsa kasar, jadi kita buatnya nggak apa-apa, masih belum rapi juga. Nah, di sini jadi jamurnya ada dua ya. Yang kedua ini lebih panjang badan jamurnya. Kita buat lagi. Kalau ada yang kurang pas bisa kita perbaiki lagi. Selanjutnya kita akan geser dulu. Nah, bagian yang jamur yang agak bulatnya ini aku perbaiki lagi. Kalau misalnya ada yang kurang pas, nggak apa-apa, bisa diperbaiki lagi. Oke, nah kita rapikan. Teman-teman juga bisa melihat referensi bentuk jamur ya. Ini aku buat pintunya. Oke, selanjutnya di sini ada jendela. Nah, kita ke bagian atasnya. Di sini seperti ada kayak lingkaran-lingkaran gitu ya. Ini aku akan buat tangga. Di sini ada pintunya, sini jendela. Kemudian di sini ada jendela lagi di atasnya. Kemudian aku akan buat sini seperti jalan ya. Nah, kemudian area yang akan dibuat kayak halaman atau rumput. Oke, seperti ini sketsa kasarnya. Kemudian kita kurangi opacity-nya, pilih ini. Nah, dikurangi karena kita akan masuk ke proses mewarnai. Selanjutnya di bawah sketsa kasar kita tambahkan layer baru. Kemudian kita bisa ubah namanya supaya kita tidak pusing nanti. Misalnya di sini kepala jamur ya. Kita cari dulu warnanya. Misal aku pakai warna merah. Nah, aku akan pakai pensil raw. Nanti aku akan mewarnai secara manual, yaitu dengan menggoreskannya mengikuti sketsa yang sudah dibuat. Jadi harus sabar, pelan-pelan. Kalau misalnya mau pakai bucket tool juga boleh. Tapi di sini aku akan membuat yang manual pewarnaannya supaya lebih bertekstur. Nah, kalau misalnya sudah buat line-nya atau garisnya, kita bisa perbesar ukuran brushnya, langsung di fullkan warnanya. Kita lanjut ke jamur yang panjang ini. Kita warnai, ikuti sketsa yang sudah dibuat.
ukuran brushnya diperbesar supaya lebih cepat proses pewarnaannya. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa buat layer baru di bawah kepala jamur. Kita ubah namanya, misalnya ini bawah kepala jamur. Kita cari warnanya lagi, misal aku pakai warna ini. Nah, terlalu besar ukuran brushnya, bisa dikecilkan. Nah, seperti ini. Kita rapikan lagi. Oke. Kemudian bagian bawah jamur yang atas kita juga warnai. Kalau misalnya teman-teman terbiasa pakai brush yang lain juga boleh, mau pakai ember cat atau bucket tool juga boleh, bebas saja. Nah, seperti ini. Kita langsung isi atau penuhi semua bagiannya seperti ini. Selanjutnya kita buat layer baru. Nah, ubah namanya. Misal di sini kita ubah namanya badan jamur. Nah, tinggal ikuti saja garis-garisnya. Nah, perbesar ukuran brushnya supaya lebih cepat. Oke, lanjut ke sampingnya. Jadi memang color blocking ini lumayan ini ya, butuh waktu. Oke, di sini aku pisahkan ya layernya, karena pas bagian bawahnya dia kayak menempel gitu. Kalau mau disatukan dalam satu layer dengan badan jamur satunya nggak apa-apa. Sini aku pisahkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat tangganya. Disatukan layernya dengan badan jamurnya karena nggak terlalu berdekatan juga ya. Jadi pas nanti shading tidak akan terlalu kena. Nah, kenapa sih harus dipisah-pisah layernya? Tujuannya saat kita nanti proses shading atau lighting itu akan lebih mudah, tidak akan terkena bagian yang lainnya. Seperti itu. Oke, ini tangganya sudah. Kita akan buat ini ya, layer baru. Kita beli nama rumput. Oke, langsung kita warnai saja rumputnya. Kita cari warnanya dulu. Aku akan cari warna hijau. Nah, langsung kita buat rumputnya ya, atau halaman yang tertutupi oleh rumput. Selanjutnya brushnya bisa dibesarkan supaya lebih cepat proses pewarnaannya. Nah, seperti ini. Oke, kita akan memasukkan layer baru lagi. Tambahkan layer di bawah layer rumput. Kita ubah namanya ya. Di sini aku akan kayak buat kayak lapisan tanah gitu ya. Nah, jadi kita ambil arah kameranya atau sudut pandang itu kita lihat dari bawah. Misal seperti ini. Nah, kita tambahkan layer baru ya di atas layer rumput. Kita akan buat jalan.
seperti ini. Nah, kita bisa di clipping nih. Pilih yang ini. Nah, kalau di clipping nanti dia tidak akan kena ke layer tanah. Dia hanya ada di layer rumput seperti ini. Itu fungsi clipping ya. Selanjutnya buat layer baru di atas badan jamur yang lebih bulat, kita akan buat ininya ya, seperti pintu. Cari dulu warnanya, misal seperti ini. Kalau warnanya kurang pas, kita ganti, misal yang ini. Nah, jadi kita tinggal buat pintunya. Kalau mau pakai warna yang lain juga boleh. Kita hilangkan dulu ya sketsanya supaya lebih pas. Selanjutnya kita akan buat jendelanya ya. Di layer yang sama kita goreskan sini. Oke, setelah selesai kita akan buat layer baru di atas badan jamur yang panjang ya. Kemudian di clipping kita akan buat jendela lagi di sini. Setelah itu kita buat layer baru lagi di atas ini ya, kepala jamur. Kita warnai yang bagian ininya ya, seperti titik-titik atau total-totalnya ini. Nah, seperti ini. Lanjutkan untuk bagian yang lainnya. Nah, lanjutkan ke bagian yang ini ya, kepala jamur yang panjang ini. Sama seperti tadi. Aku akan tambahkan layer di atas kepala jamur, kemudian di clipping untuk membuat jendelanya. Jadi layernya terpisah ya dari layer yang total-total tadi, supaya nanti shadingnya lebih mudah. Kita lanjutkan ke bawah kepala jamur buat layer baru, kemudian di clipping kita akan membuat pintu di bagian ini ya, jamur yang panjang seperti ini. Teman-teman boleh kok berimajinasi kalau misalnya pintunya mau di badan jamur seperti jamur sebelahnya juga boleh, jadi bebas saja. Oke, kita akan lanjutkan ke proses shading ya. Kita buat layer baru di atas layer pewarnaan, misal di sini di badan jamur panjang atau di badan jamur yang bulat dulu ya, tambahkan layer baru. Kemudian di clipping, blendingnya diubah jadi multiply yang ini. Dia akan membuat warna dasar setingkat lebih gelap. Misalnya ini warnanya kita sorot ya, warnanya seperti ini. Kemudian kita ke palet, kita akan menggunakan pensil rock 2 untuk shadingnya. Teman-teman bebas pakai brush apa saja sesuai kenyamanan masing-masing. Kemudian opacity-nya dikurangi, opacity brushnya ya yang di kiri ini. Sini aku buat sampai 8%, artinya sangat rendah. Kemudian kita coba goreskan. Nah, seperti ini. Kalau misalnya brushnya terlalu besar bisa dikurangi. Jadi warna yang dihasilkan dari layer yang sudah dibuat multiply ini, dia akan jadi lebih gelap ya dari warna dasar. Selain menggunakan cara ini, teman-teman juga bisa menggeser di color wheel atau roda warna untuk mendapatkan warna
yang lebih gelap, atau bisa menggunakan ini yang HSV di samping ini, di yang atas itu diturunkan, yang bawahnya dinaikkan seperti itu. Oke, kita goreskan ya untuk shading di bagian yang pertama ini, di bagian badan jamur. Kemudian kita goreskan ya di bagian ini. Kita bisa naik turunkan nih opacity brushnya dari yang rendah, kemudian dinaikkan di area yang lebih gelap. Nah, misalnya di bawah pintu lebih gelap, bawah jendela, seperti ini ya. Jadi di bagian kanan kita ini area yang lebih gelap karena kita anggap cahayanya dari sebelah kiri kita. Kemudian kita ke badan jamur yang panjang ya, buat layer baru, di clipping, terus layernya dibuat multiply, terus brushnya dikurangi opacity-nya, terus kita kurangi lagi. Nah, kemudian di tap-tap seperti ini. Nah, kita kurangi. Nah, kita lanjutkan ke area yang lainnya. Jadi di sini kita menaikkan dan menurunkan opacity brushnya ya, dari yang rendah kemudian ditambah supaya warnanya lebih gelap atau shadingnya lebih gelap. Ini kan di bagian bawah jamur yang sampingnya ya, karena tertutupi dia areanya lebih gelap. Next kita akan ke bawah kepala jamur, warnanya masih sama ya, sama badan jamur. Caranya juga sama, buat layer baru di clipping, kemudian dibuat multiply, dan opacity brushnya dikurangi. Caranya sama ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian bawah kepala jamur yang panjang ini. Caranya sama seperti tadi. Selanjutnya aku akan buat layer baru di atas layer shading, kemudian di clipping. Setelah itu kita lihat ini ya, bagian yang ini yang HSV ini kita akan naikkan warnanya, dinaikkan warnanya untuk mendapatkan warna yang lebih terang. Yang atas dinaikkan, yang bawah diturunkan. Kita akan coba ya di sini apakah warnanya sudah pas. Oke, kita kurangi opacity brushnya, kemudian kita tap-tap seperti ini. Nah, dia warnanya lebih terang ya dibandingkan warna base color atau warna dasarnya, juga lebih muda warnanya dibandingkan warna shadingnya. Kita buat area yang terangnya supaya dia lebih berdimensi kayak gitu. Jadi di sini juga sama seperti di shading ya, di lighting pun aku menggunakan ini ya, opacity brushnya itu diatur, direndahkan, ditinggikan seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian badan jamurnya, badan jamur yang panjang ini ya.
kita tap-tap area yang terangnya. Kemudian kita ke badan jamur yang bulat ini ya, buat layer baru. Dan jangan lupa di clipping. Kemudian di tap-tap sama seperti tadi ya, tipis-tipis dulu aja. Kita goreskan tipis-tipis, jarinya jangan terlalu ditekan ya, asal menempel saja jarinya ke layar supaya tidak terlalu tebal. Jadi tipis saja, juga opacity brushnya dikurangi. Jadi area terangnya di bagian sebelah kiri seperti ini. Kemudian kita tambahkan layer baru di bagian bawah kepala jamur. Tadi kan shadingnya sudah ya, sekarang kita buat area terangnya yang sebelah sini. Kita tap-tap ya. Buat layer baru di atas kepala jamur. Oke, kita akan buat shadingnya, multiplikan ya layernya. Kemudian kita sorot warna merah ini, opacity brushnya dikurangi. Kemudian kita buat shadingnya di tap-tap area kiri lebih gelap, atau area kanan tangan kita ya. Kita goreskan seperti ini. Kemudian kita bisa naikkan opacity brushnya untuk bagian yang lebih gelap lagi. Jadi tadi opacity brushnya rendah, kemudian dinaikkan. Nah seperti ini ya, caranya sama kayak tadi sih. Kemudian kita tambahkan layer baru ya, kita akan membuat bagian terangnya. Warnanya kita naikkan ke atas dan ke bawah di HSV nya. Jangan lupa opacity brushnya dikurangi. Kita coba dulu apakah sudah pas. Nah misal seperti ini, warna yang lebih terangnya. Oke, digoreskan lagi area yang kita buat lebih terangnya. Jangan lupa memainkan opacity brushnya, tipis-tipis aja ya, digoreskan tangan kita ke layarnya. Nah seperti ini. Kemudian aku akan ke layer shading ya, untuk ada bagian yang lebih digelapkan lagi untuk menegaskan gitu ya. Kayak gini, opacity brushnya dia lebih tinggi, jadi kayak lebih ditegasin lagi area gelapnya kayak gitu. Nah misal kayak gini ya, kita akan menuju ke layer yang total ini. Nah yang ini, kemudian kita pilih protect alpha, diklik ya seperti ini. Nanti kalau kita membuat shading, dia tidak akan keluar dari yang totalnya ini kayak gitu. Jadi di protect alpha. Nah kita cari warna yang agak terangnya dulu di sini. Ini warnanya tipis banget ya, nggak begitu kelihatan memang. Nanti bisa dinaikkan lagi warna yang lebih terangnya, misal kayak gini ya. Nah kita ini goreskan lagi ya yang lebih terangnya di sebelah kiri kita.
Kemudian ini yang gelapnya di bagian sebelah kanan kita. Nah, jadi warnanya lebih kayak pink-pink gitu ya, karena base color dari total-totalnya ini agak pink-pink gitu. Oke, sekarang kita ke layer yang tadi ini ya, badan jamur yang panjang. Dia kan sama ya layernya sama yang tangga, jadi kita akan ke layer shading dulu yang layernya sudah multiply ya. Nah, lupa opacity brushnya belum dikurangi. Nah, kita akan buat shading di bagian tangganya tipis-tipis aja. Nah, di sebelah kanan kita ini areanya lebih gelap. Nah, seperti ini. Kemudian kita ke layer yang bagian terangnya ya. Yang ini kita ambil warna shading, warna lighting maksudnya, atau bagian terang dari yang badan jamurnya. Kita tap di sini. Nah, karena di sini ukuran brushnya kecil ya, karena kan tangganya juga kan kecil ya, jadi mungkin gak terlalu kelihatan ya goresannya ya. Nah, ini kalau kurang terang bisa ditambah lagi ya. Oke, aku akan menegaskan lagi bagian shadingnya, bisa ke layer shading lagi dan ditegaskan ya bagian-bagian yang gelapnya. Kemudian aku akan ke layer yang ini ya, yang pintu di badan jamur yang agak bulat, yang ini. Kemudian di Protect Alpha. Nah, kita akan buat shadingnya. Ini kita menaikkan dan menurunkan yang toolbar HSV di samping kiri kita ini untuk mendapatkan warna yang lebih gelap dan yang lebih terang. Setelah itu kita ke pintu yang ini ya, yang di jamur yang ini. Jangan lupa di Protect Alpha juga ya. Nah, misal seperti ini. Aku akan menegaskan lagi ya shading yang di pintu jamur yang bulat ini. Kemudian aku ambil yang warna terang untuk lightingnya seperti ini. Kemudian kita ke jamur yang ini, kita kasih juga area yang terangnya. Nah, misal seperti ini untuk pintunya. Selanjutnya kita akan shading di bagian rumput ya. Kita buat layer baru di atas layer pewarnaan rumput. Kemudian blendingnya dibuat multiply, sorot warnanya, kemudian opacity brushnya dikurangi, kemudian kita tap di sini. Aku pakai opacity brush yang paling kecil dulu supaya ini ya, dia agak bertekstur gitu rumputnya. Nah, misal seperti ini. Sama ya prinsipnya kayak tadi, area yang di sebelah kanan kita ini lebih gelap. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini lebih gelap ya warna shadingnya setelah tadi opacity brushnya dikurangi, terus kita tambah lagi untuk area-area yang lebih gelapnya. Kemudian kita buat layer baru, kita cari warna yang lebih muda. Ini untuk area-area terangnya gitu ya, prinsipnya sama kayak tadi.
Nah, setelah ini kita lanjut ke yang bagian tanah ini. Buat layer baru, di clipping, blendingnya jadi multiply, sorot warna tanahnya, kecilkan dulu ukuran brushnya, juga opacity brushnya. Kita ini ya, buat area yang gelapnya dulu. Nah, misal kayak gini, tambah lagi opacity-nya pas bagian bawah rumputnya, tambah lagi. Kemudian kita tambah layer baru, kita buat area terangnya. Jangan lupa warnanya dimudahkan ya, atau lebih terang. Mainkan opacity brushnya. Nah, misal seperti ini. Kita lanjut ke ini ya, yang jalan di Protect Alpha ya, sama kayak pintu tadi. Nah, karena dia di Protect Alpha dan sudah di clipping, jadi kita cari sendiri nih warna yang lebih gelapnya dengan memainkan color wheel atau tools bar HSP ini. Oke, kita cari warna yang pas. Kalau nyari warna sendiri emang lebih ini ya, lebih menantang dibandingkan layernya dibuat multiply. Kemudian kita buat layer baru di atas layer lighting ini ya, rumput. Kemudian aku pakai brush pen sharp, kemudian diatur ada fade in out nya. Nah, misal seperti ini, ditarik dari atas ke bawah. Ini kita kayak buat rumput yang ke atas gitu ya, kayak gini nih. Nah, aku cepetin ya buat rumputnya. Kalau misalnya mau pakai model rumput yang lain juga boleh, atau misalnya ada 4 gitu ya, boleh, atau cuma 2 boleh. Nah, di sini aku ada rumput yang warnanya lebih terang dan warnanya lebih gelap, kayak gitu. Nah, di sini aku buat yang ada 2 juga ya. Nah, seperti ini contohnya. Silahkan berkreasi. Selanjutnya aku akan buat layer baru ya di atas ini. Aku akan buat kayak pegangan atau buat buka pintunya. Cari warnanya yang lebih gelap, kemudian tinggal diklik. Nah, aku pakai brush pen aja ya. Nah, kayak gini. Yang satunya juga ditambahkan seperti ini. Selanjutnya kita simpan, pilih yang ini, kemudian export PNG atau JPG, kita pilih yang PNG transparan, kemudian pilih OK. Nanti akan tersimpan di galeri ya. Oke, ini dia yang sudah tersimpan di galeri. Sekarang waktunya teman-teman untuk praktik. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.